Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Kalau kita memproyeksikan di kuartal 4 2020 masih terlalu dini secara eksak karena kita harus menunggu realisasi bulan November supaya lebih representatif. Tapi kalau kita melihat berdasarkan realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 dan serapan belanja, baik belanja negara maupun belanja pemulihan ekonomi yang kecepatannya meningkat cukup bagus di waktu belakangan ini, kita optimistik bisa mempertahankan pergerakan tren pertumbuhan menuju ke zona positif. Jadi harapannya di kuartal 4 kita bisa tumbuh lebih baik, sekurang-kurangnya kita bisa ada di mendekati zona 0, baik minus maupun positif, Mas Erwin. Baik, mendekati zona 0, baik itu minus tapi bisa juga positif tapi masih dekat di zona 0. Paling tidak Pak Justinus, kalau kita berbicara mengenai kekasan dan perbedaan kuartal keempat dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya, indikator kunci yang bisa kita gunakan seperti apa sih Pak untuk menakar kita ini arahnya akan kemana? Apakah benar bisa mengarah ke dekat ke 0 atau slightly di atas 0 tadi? Ya, terima kasih Mas Erwin. Memang yang membedakan dengan tahun-tahun normal sebelumnya adalah belanja negara itu biasanya memang cepat di kuartal 4. Nah, kita pada kali ini memang cepat di kuartal 3 dan kuartal 4, dan terutama di kuartal 4 kita masih bisa mengoptimalkan dukungan selain belanja negara, juga belanja dari APBD, dan kita punya stimulus pemulihan ekonomi nasional. Lalu yang kedua, fungsi dari stimulus yang alokasinya sangat besar ini memang untuk counter cyclical, untuk mengantisipasi dampak perekonomian yang ditimbulkan oleh COVID ini dari sisi permintaan dan penawaran. Kalau kita lihat kan yang sekarang jadi tumpuan hanya government spending, sedangkan konsumsi rumah tangga, kinerja ekspor, impor, dan investasi relatif stagnan. Nah, dengan demikian APBN kali ini menjadi driver yang memungkinkan terjadinya multiplier effect dan akan mendorong sektor lain juga ikut bergeliat. Jadi ini yang akan membedakan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pertaruhan kita adalah bagaimana belanja selain terserap dengan baik, juga tepat dan menciptakan multiplier. Maka kalau kita lihat dari sisi stimulus perlindungan sosial, sudah mulai tampak bagaimana pergerakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari minus 6 menjadi minus 4, artinya sudah cukup efektif stimulus yang diberikan. Dan kita berharap dari alokasi stimulus di kuartal 3 berlanjut di kuartal 4, terutama untuk sektor UMKM yang punya peluang market yang sangat luas di domestik. Ini menjadi hal yang sangat bagus, dan kuartal 4 ini dengan dukungan stimulus untuk BUMN, baik PMN maupun pinjaman, diharapkan akan juga mendorong terutama untuk sektor-sektor yang menciptakan dampak lebih besar seperti transportasi, pariwisata.